Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NPM A1A022051, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu manajemen kurikulum. Pertama, kita membahas konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Adapun pengertian kurikulum menurut para ahli, pertama yaitu menurut Rusman. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar kelas. Kedua yaitu menurut Harold B. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Ketiga, menurut Ramayulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dijelaskan secara operasional oleh Lestari bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau penilaian. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Pertama, prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu sebagai berikut. Prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Menurut Rusman, prinsip kurikulum yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum yaitu pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal.
Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Menurut Sanjaya, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi penyesuaian. Kedua, fungsi integrasi. Ketiga, fungsi diferensiasi. Keempat, fungsi persiapan. Kelima, fungsi pemilihan. Dan terakhir, fungsi diagnostik. Selanjutnya, komponen kurikulum. Mengingat bahwa kurikulum dan fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Menurut Sanjaya, komponen-komponen yang membentuk suatu kurikulum adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri dari: pertama, tujuan nasional; kedua, tujuan institusional; ketiga, tujuan kurikuler; dan tujuan instruksional. Kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Keempat, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Selanjutnya, perencanaan kurikulum. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Kedua, perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum. Pertama, sumber empiris. Kedua, sumber filosofis. Dan yang terakhir, sumber bahan pembelajaran. Ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum yaitu: pertama, kekuatan sosial; kedua, perlakuan pengetahuan; dan yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya, model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Pertama, the concern-based adaptation model. Kedua, model Lightwood. Ketiga, model Torrey. Selanjutnya, pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum terdiri dari berbagai macam komponen. Pertama, scope. Kedua, sequence. Ketiga, cakupan wilayah. Keempat, kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, dan spiral. Kelima, sifat isi. Keenam, separated subject. Ke-7, organisasi bahan. Ke-8, correlated. Ke-9, integrate. Ke-10, integrasi aspek tertentu. Dan yang terakhir, tidak ada batasan. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Kedua, proses perencanaan dan pengembangan.
Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum. Menurut Scriven, evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Evaluasi sumatif terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem tertutup dan pendekatan sistem terobosan. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.